Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Ananda semua. Gimana kabar kalian hari ini? Memasuki tanggal 16 April 2020, tepat 1 bulan penuh kita sudah memasuki masa karantina. Mudah-mudahan wabah corona atau COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke anak-anak, sebelumnya kita sudah bahas materi yang berkaitan dengan hukum dasar kimia. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi tentang stokiometri atau perhitungan kimia. Nah, perhitungan stokiometri ini atau perhitungan kimia ini berkaitan dengan besaran kuantitatif yang dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Nah, besaran kuantitatifnya itu yang pertama adalah massa atom relatif. Ya, kenapa sih ada massa atom relatif? Sekarang coba Ananda semua perhatikan massa rata-rata satu atom ini dalam satuan gram pada berbagai unsur berikut. Nah, di sini ada atom C, massa untuk satu atomnya sendiri dari hasil pengukuran menggunakan alat yang dinamakan spektrofotometer, yaitu massanya 1,99268 kali 10 pangkat negatif 23 gram. Kemudian untuk atom nitrogen ini 2,32646 kali 10 pangkat negatif 23 gram. Kemudian untuk atom oksigen 2,6 sekian dan Ca 6,6556 kali 10 pangkat negatif 23. Nah, kalau kita lihat datanya ini, nilai massanya sangat kecil sekali. Ya, bahkan nilainya hampir 0, sekian, ya jauh sekali nilainya. Nah, karena nilai ini sangat kecil, maka kita gunakan massa yang disebut sebagai massa atom relatif. Relatif itu apa sih artinya? Nah, kalau kita berbicara relatif itu artinya tergantung, ya. Jadi massa atom ini bisa kita bandingkan atau tergantung dengan siapa. Nah, massa atom relatif sendiri itu didefinisikan sebagai perbandingan massa rata-rata atom suatu unsur dalam suatu sampel yang diberikan terhadap satu satuan massa atom. Ya, jadi dibandingkan dengan satu satuan massa atom. Ya, siapa pembandingnya? Pembandingnya adalah nilai 1 SMA ini, satuan massa atom, sama dengan 1/12 dikali dengan massa satu atom C. C nomor massanya 12. Jadi massa satu atom C12 itu sama dengan 12 SMA atau 12 satuan massa atom. Nah, 1 SMA ini adalah 1/12 kali massa satu atom C12. Nah, massa satu atom C-nya sendiri itu adalah ini 1,9268 kali 10 pangkat min 23. Jadi 1 SMA ini sama dengan 1/12 kali 1,99268 kali 10 pangkat min 23. Jadi 1 SMA itu setara dengan 1,66057 kali 10 pangkat min 23. Nah, kenapa pembandingnya adalah atom C? Karena atom C ini jumlahnya atau unsurnya yang paling banyak berada di permukaan bumi. Dan selain itu juga atom C12 ini adalah atom yang atau unsur yang jumlahnya sekitar 98%, ya, kestabilannya. Kemudian dari perhitungan ini kita dapatkan maka 1 SMA atau satu satuan massa atom itu setara dengan 1,660
kali 10 pangkat min 24. Nah, berikutnya karena para ahli menggunakan dasar massa atom C12 ini untuk menentukan massa atom-atom menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi dasarnya adalah dari massa atom C12. Untuk menentukan massa atom yang lainnya adalah, jadi massa atom dari unsur X sama dengan massa atom dalam satuan gram per 1 SMA. Jadi massa atom dalam gram ini per 1,66057 kali 10 pangkat negatif 24 gram. Karena 1 SMA ini nilainya 1,66057. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa unsur di alam itu merupakan campuran dari berbagai isotop, maka perlu didefinisikan sebagai massa atom yang baru. Masih ingat dengan isotop? Isotop itu adalah dua unsur yang sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Sama halnya seperti ketika kalian membeli jeruk 1 kg. Misalkan dalam 1 kg itu isinya 10 buah. Nah, kalau seandainya Bapak nanya berapa massa 1 buah jeruknya, pasti semua di antara kalian menjawabnya adalah 100 gram. Ya. Nah, 100 gram itu adalah nilai massa rata-rata untuk 1 buahnya. Kenapa? Karena belum tentu massa 1 buah jeruk yang lain, yang satu dengan jeruk yang lain itu sama. Nah, itulah seperti halnya dengan isotop. Jadi unsur itu ada yang sama, namun massanya atau nomor massanya berbeda-beda. Jadi kita buat definisi massa atom yang baru atau disebut sebagai massa atom rata-rata. Jadi nilai massa atom rata-rata dapat dihitung dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi massa atom rata-rata itu adalah sigma dikali kelimpahan isotop atau persentase dari jumlah isotop dikali dengan massa isotop tersebut. Kalau seandainya misalkan dua unsur tersebut memiliki dua isotop yang berbeda, ya misalkan ada isotop pertama dan kedua, jadi massa rata-rata atom X-nya adalah persentase dikali dengan massa isotop yang pertama ditambah persentase dikali massa isotop yang kedua, ya. Nah, dengan rumusan yang seperti tadi, maka massa atom rata-rata dari unsur ini didefinisikan sebagai massa atom relatif suatu unsur. Jadi berubah menjadi seperti berikut definisinya. Jadi massa atom relatif adalah massa rata-rata atom X per 1,66057 kali 10 pangkat negatif 24 gram. Ya, nah ini cara menentukan massa atom relatif. Sorry, ini relatif bukan relatif. Ya, karena sebelumnya kan hanya massa atom dalam satuan gram, yang kita gunakan adalah massa rata-rata atom. Kenapa? Karena ada isotop tadi yang merupakan dua atom atau lebih atom yang sama tetapi memiliki massa yang berbeda-beda. Nah, contoh misalkan yang pertama, unsur Li memiliki massa atom rata-ratanya adalah 1,15272 kali 10 pangkat 23 gram. Yang ditanya adalah hitunglah massa atom relatif dari unsur Li tersebut. Ya, jadi untuk menentukan massa atom relatifnya adalah, nah, rumusnya masih sama, yaitu massa atom relatif dari unsur X sama dengan massa rata-rata atom X dalam satuan gram per 1,66057 kali 10 pangkat negatif 24 gram. Ya, jadi massa atom
Li-nya adalah atau ARLi, massa rata-rata dari atom Li per 1,66057 kali 10 pangkat negatif 24, sorry. Nah, tinggal dimasukin saja nilainya. Jadi ARLi adalah 1,15272 kali 10 pangkat negatif 23 per 1,66057 kali 10 pangkat negatif 24. Atau kalau kita cari nilainya adalah sekitar 6,94157. Inilah nilai AR atau massa atom relatif dari Li atau unsur litium. Nah, sebenarnya massa atom relatif ini untuk semua unsur sudah ada nilainya. Bisa kita lihat di tabel periodik unsur. Ya. Coba kita lihat di tabel periodik unsur ini. Oke. Mana ini kok nggak bisa? Oke, jadi boleh kalian lihat di tabel perodiknya. Ini kalau kita buka, nah ini tabel perodiknya. Jadi di sini ada data massa atom relatif. Itu biasanya ada yang penulisannya di bawah, ada yang penulisannya di atas. Ini agak blur, sorry. Jadi untuk hidrogen massa atom relatifnya adalah 1,008. Untuk Li tadi ini sekitar 6,9 lebih. Ya, kemudian untuk C karbon 12,01, untuk N 14,007, untuk O 16,009 ya. Nah, jadi massa atom relatif itu datanya sudah ada di tabel periodik unsur. Jadi tidak perlu kalian hafalkan. Oke, berikutnya kita akan coba di contoh soal yang kedua. Jadi klorin di alam adalah campuran dari dua isotop, yaitu Cl35 dan Cl37 dengan perbandingan kelimpahannya. Jadi ada dua isotop, Cl35 artinya nomor masanya 35 dan Cl37 nomor masanya 37. Dengan perbandingan kelimpahannya 75,77% untuk yang Cl35 dan 24,23% untuk yang Cl37. Jika massa atom Cl35-nya adalah 34,9689 SMA dan Cl37-nya adalah 36,9659 SMA, hitunglah massa atom rata-rata untuk unsur klorin tersebut. Jadi cara menentukannya ini masih sama, ada kelimpahan dan ada isotop. Jadi massa atom rata-rata dari unsur X itu sigma kali kelimpahan isotop atau persentase dari isotop tambah massa dari isotopnya, dikali massa isotopnya. Ya, jadi karena isotopnya ada 2, jadi massa rata-rata atom X adalah persen kali massa dari isotop X yang pertama ditambah persen kali massa dari isotop yang kedua. Ya, karena Cl-nya ada 2 isotop, maka massa rata-rata dari atom Cl-nya adalah persen kali massa isotop Cl35 ditambah persen kali massa isotop Cl37. Persentase dari isotop Cl35 itu adalah 75,77% dan massa isotop Cl35 adalah 34,9689. Jadi persen ini dibuat desimal. Jadi 0,7577 dikali 34,9689 ditambah persen dari massa isotop Cl2. Persen isotop Cl37 itu 24,23, jadi dibuat desimal jadi 0,2423 dikali dengan massa dari Cl37-nya yaitu 36,9659. Jadi massa rata-rata atom Cl-nya
Ini kalau dikalikan nilainya adalah 26,4959 dan ini kalau dikalikan adalah 8,9568. Oke, sorry ada kereta lewat, kita break sebentar. Nah, berarti ini kita jumlahkan massa rata-rata dari atom Cl-nya itu sebesar 35,4572 SMA atau satuan massa atom ya. Nah, itu untuk menentukan massa rata-rata dari suatu atom. Kita ke subbab yang kedua, yaitu massa molekul relatif atau singkatannya adalah MR. Perlu diingat juga bahwasanya molekul adalah itu tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Contoh, misalkan ini ada molekul H2O. Ini gambarnya. Di dalam satu molekul H2O ini terdapat atom oksigen. Atom oksigennya ada satu, atom hidrogennya ada dua. Jadi dalam satu molekul H2O ini tersusun atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen ya. Maka massa molekul dari H2O ini adalah jumlah dari massa seluruh atomnya. Jadi massa molekul relatif dari H2O ini adalah 2 dikali dengan ARH tambah 1 kali ARO. AR tadi adalah massa atom H, ARO berarti massa atom O-nya. Maka MR dari H2O adalah 2 dikali dengan 1 tambah 1 kali 16. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya, Pak, ini satunya dari mana? 16-nya dari mana? Ya, jadi kalau untuk AR itu biasanya diketahui. Ya, kalau di Olimpiade pun bahkan disediakan tabel periodik unsur yang dimana di dalamnya memuat massa atom relatif dari unsur tersebut. Ya, jadi kita jumlahkan 2 kali 1 itu 2, 1 kali 16 itu 16. Berarti 2 tambah 16 hasilnya adalah 18. Maka massa molekul relatif itu adalah jumlah dari massa atom relatif dari seluruh atom dalam rumus molekul tersebut. Ya, jadi tinggal jumlahkan saja untuk semua AR-nya. Atau kalau kita buat rumusnya, MR dari senyawa AX BY, X ini adalah jumlah A, berarti X kali ARA ditambah Y ini adalah jumlah atom dari B ditambah Y kali dengan ARB. Nah, itu untuk menentukan massa molekul relatif. Contoh, misalkan jika diketahui ARC 12, ARO 16, ARH sama dengan 1, ARN 14 dan CA 40, tentukan MR dari yang pertama C6H12O6, yang B CaCO3, yang C CaNO3 2 kali. Jadi untuk cara menentukannya ya kita tulis MR dari C6H12O6. Di sini C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Maka penentuannya 6 kali ARC tambah 12 kali ARH tambah 6 kali ARO. Jadi MR dari C6H12O6-nya, ARC-nya 12, berarti 6 kali 12, ARH-nya 1, 12 kali 1, ARO-nya 16, berarti 6 kali 16. Hasilnya adalah 72 tambah 12 tambah 96, atau nilainya adalah 180. Nah, inilah MR dari C6H12O6. Aduh, kecoret. Yang B, MR dari CaCO3. Ini jumlah atomnya, Ca-nya ada 1, C-nya ada 1, O-nya ada 3. Jadi 1 kali ARCA tambah 1 kali ARC tambah 3 kali ARO. ARCA-nya 40, ARC-nya 12, ARO-nya ada
16. Jadi tinggal dituliskan MR dari CaCO3 adalah 1 dikali 40 tambah 1 kali 12 tambah 3 kali 16. Atau hasilnya adalah 14 tambah 12 ditambah 48. Hasilnya adalah 100. Ini untuk MrCaCO3. Terakhir yang ketiga adalah MR dari CaNO3. Berarti CaNO3 ini CA-nya ada 1, N-nya ada 2, O-nya ada 3 kali 2, berarti ada 6. Maka kalau kita jabarkan 1 kali air Ca tambah 2 kali air N tambah 6 kali air O. Jadi MrCaNO3 dua kalinya adalah 1 dikali 40 tambah 2 kali 14 tambah 6 kali 16. Hasilnya adalah 40 ditambah 28 ditambah 96, atau hasilnya adalah 164. Jadi MR dari CaNO3 adalah 164. Ya, nah ini masih stoikiometri dasar untuk nanti menuju ke stoikiometri persamaan reaksi kimianya. Nah, contoh soal yang terakhir. Sorry, ini soal yang keempat, bukan yang ketiga. Masih di Kopas tapi belum diedit. Jadi contoh soal berikutnya adalah gallium terdiri dari isotop Ga69 dan Ga71. Jadi Ga yang bermassa 69 dengan gallium yang bermassa 71. Sedangkan massa atom relatif dari gallium itu sendiri adalah 69,8. Tentukan kelimpahan masing-masing isotop. Kalau yang ditanya adalah kelimpahan masing-masing isotop, maka yang dicari adalah persentase dari isotop Ga69 dan persentase dari Ga71. Ya, jadi cara mengerjakannya kita pakai permisalan. Misalkan kelimpahan isotop dari Ga69 ini adalah sebanyak X. Maka kelimpahan isotop dari Ga71 adalah 1 min X. Kenapa 1 min X? Karena kan saat yang pertama ini adalah X persen, berarti yang ini adalah 100 min X, atau kalau kita buat desimalnya 1 min X. Ya, jadi kita pakai rumus yang masih sama, rumus penentuan massa atom rata-rata atau massa atom relatif dari kelimpahan. Jadi massa atom rata-rata X-nya persen kali massa isotop X pertama tambah persen kali massa isotop yang kedua. Mungkin ada yang bingung, Pak, di sini kok massa atom relatif, di sini massa atom rata-rata? Ya, karena massa atom relatif di sini adalah massa atom rata-rata yang sudah dibandingkan dengan atom C12. Ya, jadi pun cara menentukannya juga sama. Jadi massa atom dari ini, massa atom rata-rata galliumnya adalah persentase kali massa isotop Ga69 ditambah persen kali massa isotop Ga71. Rata-rata dari atom Ga-nya itu 69,8. Ya, berarti 69,8 itu sama dengan X kali 69 ditambah 1 min X kali 71. Kenapa? Karena persentase dari Ga69 itu nilainya X, berarti X kali 69. Persentase dari Ga71 nya adalah 1 min X, berarti 1 min X dikali dengan 71. Maka hasilnya adalah ini 69,8 sama dengan 69X ditambah 1 kali 71 ini 71 min X kali 71 berarti min 71X. Ini tinggal dioperasikan secara aljabar. 71 ini dipindahkan ke ruas kiri jadi 69,8 min 71 sama dengan 69 min 71X. Atau kalau kita jabarkan lagi, min 1,2 sama dengan min 2X. Nah, hasilnya adalah ini minnya bisa kita coret jadi 1,2 sama dengan 2X, maka X-nya adalah 1, dibagi 2 yaitu 0,6. Ini masih 0,6 dalam bentuk desimal. Kalau kita buat persentase berarti X-nya adalah 60%. Ya.
karena X-nya adalah 60%. Ya, jadi dengan demikian karena X ini 60%, X-nya siapa? Isotop dari Ga69. Jadi kelimpahan dari isotop Ga69 adalah 60%, maka kelimpahan isotop dari Ga71 adalah 1 min X 1 min 0,6 sama dengan 0,4 atau hasilnya adalah 40%. Ya, jadi hasil atau massa dari isotop Ga71 adalah 40%. Oke, itulah tadi materi yang berkaitan dengan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Untuk berikutnya silakan jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung menghubungi WA ke Bapak secara pribadi atau nanti kita diskusi di live chat via YouTube. Sampai di sini Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.